kayak hutan-hutan kan Pak. Yes. Nggak ada rumah. Oke. Jam 12 malam. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar nggak kalah keren nih. Ya, bersamaan berdua. Udah prepare loh saya ini. Biar nggak kalah keren Pak. Enggak, masih kenalan. Gini. Biar gini dong. Wis. Nah. Enggak sih, aku malah kalah keren dari Pak Indra sendiri sih. Enggak, ini udah mulai ada pelebaran sidat atau ini ya. Pelebaran sidat bisa tuh. ya. Mungkin udah M gitu ya Pak. Oke, selamat datang di podcast Semanja. Kalau pengen mampir aja ya Mas ya. Oh gitu. Kita pakai yang mana terakhir. Oke. Oke, beli ngopi dulu. Oke, jangan lupa ngopi teman-teman pokoknya. Ini ada isinya. Ini nggak ada. Ini ngepasi dispenser habis karena kesibukan si tamu ini. Saya nggak masang galon, keburu ada kerjaan lain. Mungkin nanti Join, kopinya bisa join, bisa. Aman. Dan ini buat properti saja. Kenapa horor? Mungkin sebelum aku masuk ke festival film horor, mungkin aku bisa di sini perkenalan dulu Pak ya. Oh iya, tadi siap. kan belum perkenalan secara Oke. Di sini sebelumnya saya Aldi Rizka Afrizal. Saya di sini sebagai programmer dari festival film horor itu sendiri. Saya di bagian programmer Pak. Programmer. Ya, programmer suatu acara FFA itu, saya di bagian itu. Nah, jadi kayak saya yang sama teman-teman itu ada orang 5-6 sebagai di program festival film horor itu. Jadi ya mengatur kayak nanti workflow-nya gimana, mau di konsep gimana gitu Pak. Gitu. Secara garis besar di situnya. Dalam serangkaian Festival Film Horor 2025 kali ini. Betul sekali. Oke. Terus dulu saya juga lulusan juga di AKN sini. Wih, lulusan juga, makanya aku nggak asing nih sama Pak Indra. Asing dong? Asing nggak? Enggak. Kenapa kok nggak asing? Ya karena saya sebagai lulusan di AKN juga. Iya sih. Kan nggak asing karena sudah sering ketemu. 2 tahun lah di sini. 2 tahun di sini, masa iya masih mau asing kan? Nggak mungkin lah, janggal banget kan Pak. Iya, berarti kalau Mas Aldi ini memang ketemuan pertama. Ketemuan pertama memang di AKN sendiri selama 2 tahun pasti intens untuk masalah lab dan peminjaman alat. Habis setelah ini masnya yang ganteng ini lulus, ya kita masih kontak sih, SW Anan, kadang-kadang ngopi lah. 4 bulan terakhir ini memang aktif dalam kegiatan ruang film. Ya, di ruang film kan, makanya kita sering ketemu juga untuk beberapa agenda yang diadakan ruang film juga sih. Betul. Nah, dan kali ini ini dia Festival Film Horor 2025. Wah, ini kalau beberapa kalimat tentang festival ini Mas. Tentang festival ini? Excited atau ini kesempatan apa atau gimana, harusnya gimana? Apanya gitu loh. Lebih ke sebuah kesempatan sih Pak. Kesempatan ya? Kesempatan, kalau namanya kesempatan, kalau nggak diambil kan rugi kan Pak. Namanya kesempatan, apalagi ini event juga di Pacitan kan Pak. Jadi kalau nggak diambil itu kayaknya wah rugi banget sih Pak. Kalau aku gitu sih. Terus ini kan juga festival film horor kan melanjutkan dari event ruang film sebelumnya kan Pak. Ini berkesinambungan. Kita sebelumnya kan ada sing awal itu di LKD itu kan kita LKD. di LKD apa kalau boleh tahu? Layar Kembali Ditancap. Layar Kembali Ditancap. Kegiatan yang sebelum ini. Yang sebelumnya ini di ruang film Pacitan itu kita kan di mana? Itu kita di tahap apresiasi. Kayak kita screening film di desa-desa muter 7 titik itu kan Pak. Nah ini kita juga di sesi apresiasi juga sih sebenarnya. Begitu. Pokoknya kita kayak melanjutkan kayak
apa itu? Apa? Ruang lingkup atau ekosistem bisa dibilang kita di situ berbicara tentang ekosistem. Ekosistem film itu ada apa? Ada 3 sebenarnya itu kayak ada apresiasi. Ini dengerin nih, ekosistem film yang istilahnya digagas oleh teman-teman dari Ruang Film. Itu ada tiga scoop besar ya. Di antaranya apa, Mas? Ada apresiasi. Itu berupa screening film. Screening itu kalau bahasa mudahnya, screen itu kan layar. Screening berarti melayarkan. Artinya pemutaran apa ya? Muter film. Terus kita ada juga di edukasi. Edukasi itu kita biasanya ke sekolah-sekolah. Contohnya kayak kemarin yang program workshop, sosialisasi itu kita udah masuk edukasi di bidang edukasi. Oh ya, kemarin festival ini ada workshopnya juga kemarin yang ada dilaksanakan di Pendopo ya. Di minggu kemarin, Rabu atau Selasa gitu juga. Nah, dan kali ini memang kesempatan kesini. Oke. Terus yang habis edukasi itu ada kita di bidang produksi, Pak. Oh, produksi. Untuk bidang produksi, untuk kita produksi secara besar itu masih mungkin tahun depan. Tahun depan. Planningnya atau niatnya atau rencananya ya itu tahun depan. Planningnya itu udah tahun depan, tapi untuk kita produksi secara kecil-kecilan mungkin membuat teaser atau apapun itu mungkin kita laksanakan di hari Rabu ini. Oh, besok? Iya. Dan di AKN juga kita menjalin komunikasi juga. Oh iya, AKN kok gitu, saya kok seperti kura-kura dalam tempurung ini. Kok pura-pura tidak tahu ini. Ya kemarin sini tempat komunikasi. Memang katakanlah dari AKN lulus AKN habis itu kembali ke AKN juga salah satunya. Teman-teman dari ini FFH Festival Film Horor ini akan membuat katakanlah apa promosi ya? Apa divisi apa ya? Yang besok kan divisi tim bagian media. Oh, media itu kan. Tapi mereka pengen membuat apa? Kan poster ini sudah ini. Postering udah. Tinggal teaser itu yang belum. Teaser kayak buat open call for submission atau buat gitulah intinya, Pak. Intinya teaser itu promosi dalam bentuk video, teman-teman. Nah, yang berkaitan dengan ini Open Call for Submission FFH 2025. Nah, istilahnya kemarin teman-teman itu kesini komunikasi dengan saya dengan juga pihak pimpinan AKN ya untuk diizinkan untuk memakai gedung. Nah, besok malam sama hari Rabu ya. Entah ini nanti tayang kapan aku nggak tahu. Pokoknya ini 2 hari mereka di sini untuk produksi itu. Nah, ya betul di hari Rabu dan Kamis. Dan kita juga pengen mengajak mahasiswa AKN juga dalam pembuatan video teaser itu, Pak. Jadi kayak apa ya? Kayak aku juga hubungan timbal balik lah kayak aku dulu juga di sini gitu kan, Pak. Terus oh iya ngapain kayak ini sekalian lah aku ngejak cacah AKN dan kayak di situ juga ada sedikit gambaran lah tentang gimana itu secara singkat membuat film itu gimana, terus workflow-nya kalau di lapangan itu gimana. Jadi kayak ya memberi sedikit edukasi tentang itu tadi tentang kayak pembuatan film. Nah, jadi ini kesempatan lagi. Besok Rabu sama Kamis ini teman-teman dari Ruang Film itu akan bikin teaser di AKN. Nah, nanti untuk teman-teman yang pengen datang nih atau hanya sekedar lihat nggak masalah ya? Nggak masalah, Pak. Terbuka, Pak. Intinya terbuka ya? Terbuka. Intinya kayak kita sama semuanya sih kayak ayo gitu. Kita kayak ayo. Aduh. Nah, terus kayak di festival film horor itu, Pak ya. Ini mungkin sebagian orang kan ngiranya kayak waduh ini mesti aku bikin film ini tentang setan. Mesti gitu, Pak ya. Iyalah, horor mesti identik dengan setan, sugus, kunti dan sebagainya gitu ya. Betul. Tapi di sini kita sebelumnya kayak horor itu enggak selalu melulu tentang setan sih, Pak, sebenarnya. Kayak diambil contoh, Pak. Kayak Pak Indra nih kayak telat bayar tagihan. Iya. Takut nggak, Pak?
Hi. Enggak kalau enggak. Ya, contoh yang lain lah, contoh yang lain. Terus kayak dulu Pak Indra waktu sekolah pernah telat. Oh iya. Itu gimana Pak perasaannya? Iya deg-degan sih. Deg-degan ada rasa khawatir. Nanti gimana ya? Nanti jangan-jangan diginikan, digitukan gitu kan. Wah, itu aku dihukum lah. Iya. Itu kan muncul ketakutan kan Pak. Nah dari itu. Pokoknya kita. Dari itu apa? Apakah termasuk juga horor apa gimana gitu? Udah masuk Pak itu. Udah masuk ya? Sebenarnya itu udah masuk. Sebenarnya kita horor di sini tuh lebih luas lagi Pak. Tidak melulu dengan setan tadi. Betul. Tapi justru sama ketakutan yang ditimbulkan dari suatu kejadian yang menimbulkan kekhawatiran itu ya. Betul sekali itu Pak. juga ya apa ya istilahnya? Bisa Pak. Oh, bisa ya? Bisa itu nanti nanti kan kita ada tiga kategori. Yang untuk ini, Ya. yang untuk FFH. Ada kategori umum, Satu umum, pelajar regional Jawa Timur. oh, regionalnya Jawa Timur. Ya. Oke. Terus ada juga yang eksebisi. Eksebisi. Itu ada PKK, Karang Taruna. PKK itu ibu-ibu ya. Betul. Persatuan keluarga-keluarga itu ya. Ya. Oh, PKK yang itu. Ya, Oke. PKK yang itu. Terus Karang Taruna. Karang Taruna. Oh, untuk Sinoman. Nah, untuk bisa banget. perkumpulan Karang Taruna di desa-desa ya. Ya. Habis itu Terus yang terakhir ada sing pelajar lokal. Itu pelajar juga lokal Pacitan. Pacitan. Iya, itu juga bisa masuk kelas eksebisi. Tapi kemarin ketika workshop itu ada SMP juga masuk ya? Iya, bisa, Ada kan? bisa. Berarti SMA sederajat sama SMP sederajat bisa ya? Bisa sih Pak. Bisa untuk masuk eksebisi itu. Bisa. Sebenarnya eksebisi itu lebih kita ke apa ya? Yang kayak horor tadi Pak, yang kayak nggak melulu tentang hantu, tapi tentang ketakutan kita sebagai manusia. Gitu. Itu bisa diangkat dalam sebuah cerita gitu kan. Habis itu ketika udah punya cerita, habis itu masuk ke dalam frame kamera gitu. Nah, gitu bisa banget Pak. Dan jadilah nanti walaupun ada beberapa proses yang panjang, nanti akan jadi sesuatu yang bisa disajikan dalam format film. Betul banget. Terus kayak di tema ini kan kayak kita kayak apa ya Pak? Lebih ke tema panca indera. Saya. Ya, Pak Indra. 5 apa ya? Bukan indera saya. Panca indera itu perasa ya. Wah, horor. Horor ya. Ini tadi. Masalah ini jump scare ini tadi. Wah. Kayak untuk apa ya? Sebuah kayak ajakan. Bukan ajakan sih Pak. Kayak kita itu sebagai manusia kan merasakan Pak ya. Kita juga punya 5 panca indera tadi. Mesti itu kan kita bisa merasakan dari apapun itu sing dari rasa ataupun diraba, dicium, nah, didengar itu kan. Nah, gitu Pak. Pokoknya kayak dengan panca indera itu kita bisa merasakan sesuatu di sekitar kita. Yang bikin katanya merinding. Merinding. Pernah kan seperti itu kan? Kalau katakanlah dengan panca indera nih, punya pengalaman apa satu aja? Pernah mungkin lihat sesuatu, mungkin cium sesuatu, mungkin denger atau mungkin kegeremetan, habis itu merinding itu apa? Pernah. Itu, aku pernah Pak dulu, itu pas di Jogja. Itu di Jogja itu aku pernah di mana ya itu? Oh ya, itu pulang dari Jogja Pak itu aku. Di Alas Wonosari ya kalau daerah. Nah, itu kan kayak hutan-hutan kan Pak. Yes. Nggak ada rumah. Oke. Jam 12 malam. Oke. Sekarang di tempat kayak gitu, bayangin aja ada simbah-simbah jalan, itu kayak bawa apa itu Pak? Kayu atau kresek atau kebo. Tempat suket itu apa? Tempat rumput itu. Iya. Tapi sing dari rotan, dari anyaman bambu. Dari anyaman bambu. Pakai capil. Bayangin aja Pak, jam 12 malam. Sendirian. Sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Itu lewat itu jalan itu. Di pinggir atau di tengah? Di pinggir Pak. Di pinggir jalan nih? Di pinggir. Terus? Sekarang itu kayak merinding. Apa ya Pak? Jauh dari rumah loh Pak itu. Itu benar-benar. Pokoknya dari perkampungan itu 5 kiloan ada sih Pak.
jam 12 malam itu ngapain nek contoh orang cari rumput kan nggak mungkin. Apalagi simbah-simbah nih. Simbah-simbah, apalagi mau ke pasar itu juga jauh banget Pak itu. Sama pasar itu malah kayak apa ya, lawan arah Pak. Lawan arah dari jalur ke pasar. Iya. Terus jam 12 malam aku, loh, siapa itu? Aku kayak, wah, iki. Terus, tapi tetap lanjut jalan nih. Tetap lanjut jalan sih Pak. Kalau aku nggak ngelambatin sepeda atau memastikan itu enggak ya? Enggak, malah aku tancap kan. Saking kayak, wah itu takut, bener-bener takut Pak, kan aku, wah langsung aja sih Pak, langsung tancap gas gitu. Oke. Itu mungkin kayak, apa ya Pak, kayak di situ aku benar-benar takut di posisi itu kan. Nah, sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman seperti ini, kalau kalian punya kesempatan untuk bisa mengaplikasikannya dalam sebuah naskah, sebuah cerita, itu bisa jadi film juga loh sebenarnya. Bisa kan. Jadi saya yakin sebagian besar dari kita punya pengalaman yang katakanlah bukan tentang hantu ya, tapi yang bikin merinding. Pasti punya, setiap orang itu pasti punya. Punya sih Pak. Iya. Terus kayak hal simpel lah. Kayak sing tak bilang tadi. Aku dulu kan ya dari sekolah kan rumah deket Pak. Aku dulu sekolah di situ kan. Iya. Ini banyak cewek-ceweknya ya. Ya betul. Iya. Aku kan dulu sering begadang nih Pak. Sampai sekarang pun juga masih begadang. Iya masih sering. Terus otomatis lah bangun kesiangan. Terus bangun kesiangan kan baru bangun aja kita udah kayak wah jam berapa ini? Jam 7 ini lebih. Pagi atau sore kadang-kadang ya, gitu ya? gitu Pak, kan kayak kita udah kayak takut, khawatir lah. Kayak khawatir, akhirnya cepet-cepet set itu mandi di jalan, bahkan sarapan pun nggak sempet Pak. Bahkan nggak mandi, cuma basahin air cuma gini, cuma bersihkan gini loh. Nah itu sering kejadian di anak-anak muda itu. Cuman saking paniknya, saking takut kan Pak itu, takut terlambat kan. Cuman itu nggak sempet sarapan. Terus langsung lah ke sekolah. Pas di jalan itu kayak aku, pikirannya udah macam-macam ini. Ya, pokoknya macam-macam. Iki kasep, iki kasep ayo. Ini aku naik kasep bakal dihukum apa ya? Mesti kan kayak kita kan udah takut duluan kan Pak. Udah takut duluan. Nah, pas sampai sekolah itu ya mungkin tuh baru kayak diperingati lah. Kamu ya aja terlambat lagi, nek terlambat lagi ini kamu tak hukum jadi ini suruh bersihin ini suruh. Nah gitu kan Pak. Diambil dari situ aja bisa Pak sebenarnya. Bisa ya. Hal-hal seperti itu bisa diangkat ya. Hal-hal simple. Itu simple Pak ya. Simple kan. Simple tapi perlu begadang dulu. Perlu bangun kesiangan dulu. Tapi kebanyakan pasti satu kesempatan kita pernah sih mengalami seperti itu juga kan. Iya. Pernah sih Pak. Iya. Pernah kayak. Iya. Terus kayak apa ya, kayak di tanggal tua nih. Iya. Waduh, di tanggal tua kan takut kan Pak, takut ada. Waduh, itu ada angsuran ini. Karena sudah muncul ketakutan Pak. Ya mungkin di sebagian orang ya memang ada yang mengalami seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita enggak Mas ya. Oh iya, mudah-mudahan enggak. Kita lancar terus seperti tanggal muda. Iya. Ya kan? Iya. Makanya itu Pak, kan, kita kan menafsirkan horor kan enggak cuman berkerucut di satu bidang saja. Kita lebih lebar lagi gitu. Intinya kalau dikaitkan dengan 5 panca indera tadi, mana yang bisa diambil dari layaknya manusia yang bisa menimbulkan ketakutan sama kekhawatiran, itu bisa diangkat jadi tema horor gitu ya. Gitu. Sekali. Cukup mencerahkan. Soalnya kebanyakan di mana ya, di film ataupun di televisi maupun di YouTube itu kalau genre horor ya pasti ada hantu. Rata-rata seperti itu. Walaupun memang ada katakanlah teror pembunuhan dan sebagainya. Itu kan juga ada. Tapi memang dari teman-teman yang mungkin masih berpendapat atau memandang bahwa horor itu dengan tema hantu, ternyata itu benar juga. Iya benar. Tapi memang ada yang skop yang lebih luas ternyata. Kita yang masuk kelas inklusif itu tadi. Kalau untuk inklusif. Oh, inklusif kok
Eksibisi. Yang eksibisi tadi. Kleru gitu. Yang eksibisi tadi. Aku sih join sih. Oke, siap. Kalau untuk kategori umum kan kita kan kategori umum itu kan pesertanya dari katakanlah PH-PH gitu ya. PH, maksudnya yang udah gede-gede. Apalagi tingkatnya udah sampai internasional nih. Nah, gitu. Jadi kayak kategori umum itu ya wes kita itu di horror yang benar-benar kayak karena udah profesional sekelas katakanlah Netflix ataupun bioskop gitu kan. Jadi kan mereka kalau buat sekelas itu kan udah pasti jadi kan Pak, udah. Nah, makanya mereka alat proper, penulis naskah proper, talent proper dan sebagainya itu kan. Gitu. Katakanlah mereka udah bukan coba-coba lagi, tapi udah ya memang pro di situ gitu kan. Bidangnya mereka itu. Jadi yang di kelas umum itu makanya kita kan bagi 3 itu tadi kan Pak. Biar banyak katakanlah kesempatan tadi untuk teman-teman yang pengen terserah nih mau ikut yang mana gitu kan. Betul sekali. Di antara 3 tadi. Jadi Gitu. mumpung ada event ini, kita kan sama apa ya, kayak semua orangnya, ayo ikut ke sini, Mumpung di Pacitan. Mumpung kali ini teman-teman dari ini ruang film Pacitan. Entah loh, kita belum memastikan loh nanti tahun depan ada lagi atau enggak kan belum bisa memastikan juga ya Mas ya. Iya, kalau iya itu kan. Belum. Kalau rencana ada tapi pastinya kan belum ada kan. Belum tahu. Tapi untuk saat ini. Untuk saat ini. Apa nggak pengen sih ketika kalian itu katakanlah punya cerita, habis itu punya beberapa teman yang bisa diajak kerjasama untuk bikin sesuatu, katakanlah nanti singkat cerita jadi film, submit, habis itu masuk kurasi. Kurasi itu seleksi teman-teman. Iya, diseleksi. Habis itu bisa tayang di festival nanti di November. Iya. Kan keren tuh. Di Desember kita acara itu di Desember. Oh, Desember ya pemutarannya. Oke, screeningnya Desember untuk acara ini. Ini untuk 23 November itu close submission. Oh gitu ya. Tuh. Pasti enak. Kalaupun nanti toh kalian nggak lolos kurasi itu, paling tidak kalian udah berproses. Nah, gitu. Habis itu kalian udah bisa menikmati film itu di kalangan kalian sendiri dan sebagainya seperti itu. Jadi jangan berkecil hati loh. Kok ngomong-ngomong berkecil hati, berproses saja belum kok. Ya kan berproses dulu gitu kan. Iya, berproses dulu lah Pak, teman-teman. Setidaknya kita kan bikin 3 ekosistem film tadi. Apresiasi, edukasi dan produksi. Nah, gitu. Jadi kita dari awal tetap kita dengan niatan ekosistem film perfilman di Pacitan. Di Pacitan ya. Kita membangun itu sih Pak. Lebih ke itu. Ya. Tapi kalau nanti kita ngomong ekosistem itu seperti apa lagi, nanti bahasanya panjang. Wah, luas itu luas banget Pak kalau soal ekosistem. Itu nanti lain kesempatan aja. Tapi gini Mas, katakanlah ada teman-teman di luar sana itu pengen ikutan, tapi mereka katakanlah belum punya pandangan atau pengalaman di film sama sekali gitu loh. Kalau pembuatan film sendiri, kita kerucutkan ke horor ya. Ya. Itu kalau secara bagian-bagian besarnya itu ada berapa dibagi atau pengetahuan yang Anda ketahui itu berapa bagian? Karena aku mau bikin film itu yang nanti garis besarnya ini itu apa? Katakanlah apa ya? Banyak sih Pak. Banyak banget kayak jangan dibanyakin, intinya aja. Kayak nanti sutradara, produser. Bukan itu yang saya maksud. Itu kan nanti orang-orang yang berkecimpung di situ. Ya. Katakanlah satu film nih. Ya. Ya toh. Itu film itu ada biar bisa katakanlah bisa digas untuk produksi harus minimal punya apa dulu itu loh. Punya tak pancing dulu nih, katakanlah punya naskah sama cerita dulu lah. Oh, gitu. Kan. Habis itu apalagi gitu loh. Ya, ide sih Pak. Nah, ide tadi kan ide dulu seperti yang udah diceritakan Mas Aldi tadi kan katakanlah pengalaman bertemu Simba tadi itu bisa jadikan ide. Iya, pokoknya ide dulu kayak. Nggak perlu melulu realis, bisa ditambahi biar agak nendang itu bisa agak direkayasa dikit nggak masalah gitu kan. Masalah, yang penting nggak melenceng jauh lah, tetap dalam pakem itu tadi. Nanti melenceng itu contohnya gini, ketemu Simba di jalan, ternyata di depan ada Oppa Gangnam Style gitu kan. Melenceng jauh. Iya, betul. Melenceng jauh nih Pak itu Pak. Sebenarnya gini Pak. Ide itu tadi terus habis ide kita masuk ke
pembuatan belum pembuatan naskah, kayak kita brainstorming dulu. Brainstorming sama teman-teman ya. Gimana ini enaknya, gimana itu enaknya. Terus mungkin brainstorming udah ketemu nih, itu lagi pembuatan naskah. Habis pembuatan naskah, nanti naskah udah jadi, nanti tinggal pembuatan kayak storyboard dan lain-lain. Itu mungkin udah bisa sih Pak. Tapi kalau aku lebih, kalau awal itu Pak ya, niat dulu Pak. Niat dulu ya? Niat dulu. Toh nanti kalau udah punya niat, segala informasi yang berkaitan dengan niat tadi itu narasumbernya banyak banget. Ketemu Mas Aldi bisa. Bisa. Main ke ruang film Pacitan yang terbuka Mas? Terbuka buat siapapun itu. Kalian dari mana, instansi mana, sekolah mana, ataupun mana, monggo silakan main ke ruang film sendiri, ataupun pokoknya kita terbuka buat kalian semua. Pengen lihat-lihat tok, oke. Pengen nananyanya, oke, ya toh. Atau sekedar mampir say hi Mas Aldi, gitu juga nggak apa-apa. Boleh banget. Apalagi lebih detail mau tanya tentang produksi film yang berkaitan dengan film horor ini, boleh banget kan? Bisa banget. Gimana peraturannya, gimana teknisnya, petunjuk teknis atau yang gimana itu bisa banget. Atau bisa. Kalian sing juga pengen gabung ke kepanitiaan juga bisa banget. Kita welcome sih buat kalian. Pokoknya kita apa ya? Open house every day. Kecuali tutup. Pokoknya kita selalu ada buat kalian sih gitu. Oke. Ini kayak ketika udah punya niat, informasi bisa digali dimanapun. Ya toh. Silakan mampir ke ruang film Pacitan. Di YouTube juga banyak, teman-teman kalian udah pengalaman juga banyak, mungkin guru-guru kalian juga udah banyak. Itu tanya aja. Tapi kalau banyak yang ditanya, banyak informasinya, tapi kalian nggak punya niat, lah buntu. Sama aja. Buntu. Wah, buntu. Terus sama gini Pak, biasanya aku lihat kalau di sini itu, itu mereka ada niat Pak, tapi kadang itu terhalang kayak pas mau pengen produksi Pak, pengen produksi film itu kayak, aduh aku pengen produksi sih, tapi kayak aku terbatas alat Ki. Oh iya, padahal peralatan itu memang diperlukan sekali ya. Diperlukan Pak. Tapi ada perasaan, wah terbatas alat nih gimana? Nah, ini di sini kita kayak ada solusi. Solusi ketika kalian terkendala dengan peralatan. Jadi kita nggak apa ya Pak, nggak membebankan mereka tentang, wah kowe ngetek kudu nganggo kamera iki, kudu lampune sing gede, kudu anu sing apa enggak. Akan tetapi cukup pakai HP aja bisa Pak. Pakai HP aja bisa. Pakai HP. Iya. Oh bisa. Iya, biasanya kan buat pelajar-pelajar lokal Pacitan gitu kalau yang kelas eksebisi tadi kan. Inklusif. Itu kan kayak, duh aku keterbatasan Ki, aku ngambil dana Ki. Jadi kayak ojo mentok di situ. Maksudnya kamu bikin ide konsep naskah itu secara liar itu nggak apa-apa. Eksekusi pakai HP aja bisa Pak. Bisa ya. Aman. Jadi kita nggak terpaku tentang. Soalnya udah ada kelas yang eksibisi tadi. Masuk di situ teman-teman. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Jangan beralasan. Jangan berkecil hati. Betul. Sekarang kan toh kan katakanlah HP ini kan sekarang udah bagus-bagus ya kualitas video sama audio ya. Iya udah. Audio lumayan sih, tapi kalau audio enaknya pakai tambahan mic sih sebenarnya. Tapi kalau video udah keren sebenarnya. Kalau pakai HP udah bagus sih Pak. Kalau dan anak muda sekarang, pinter semua. Pakai kayak gini itu pinter semua. Betul. Mungkin. Jadi bukan alasan sebenarnya. Bukan alasan. Sebagian ada sih gengsi Pak. Aduh aku gengsi. Gengsi boleh aja sih Pak. Tapi kayak ya lihat-lihat dulu sih. Nek pakai kamera mau gengsi-gengsian, monggo nggak apa-apa. Pakai sing alat proper, sing lighting nggak apa-apa. Kita bebas aja. Tapi kalau selama sumber daya mendukung. Tapi kalau iya. Tapi kalau apa? Tapi kalau nuntutnya cuma pakai HP nggak apa-apa. Kita yang penting ceritanya itu nyambung. Oh iya. Ceritanya nyambung kayak
ceritanya gayeng ki wah malah koyo gayenge kuwi Pak sing dicari. Nah, sebenarnya malah ke situ nih. Itu. Dengerin tuh. Pakai HP nggak masalah. Ya. Nggak pakai HP juga nggak masalah. Iya. Sama Pak? Heeh. Nek nggak pakai ya nganggo kamera toh. Oh iya, kamera. Kamera video kan. Iya kita maksud saya itu. Terus Mas Amu nggak pakai HP nggak apa-apa nganggo tegok ya enggak. Oke, katakanlah ide brainstorming. Iya. Habis itu naskah, habis itu turun ke storyboard. Iya. Habis itu katakanlah eksekusi itu. Eksekusi pakai HP tadi bisa kan? Bisa. Habis itu ketika udah punya potongan-potongan video yang sesuai storyboard katakanlah, untuk editing, ada pembatasan nggak nanti editing pakai apa di festival film ini? Pakai software apa? Tidak ada. Tidak ada yang kenceng dong. Ada batasan nggak softwarenya pakai apa? Ya paling minimal CapCut lah. CapCut boleh. Boleh. Yang pro keren sekarang kok. Iya. Yang berbayar keren loh CapCut. Ya tapi ya kalau ngedit film pasti ya semestinya ya Pak. Apa? Pakai apa? Ya maksudnya kalau semisal pakai CapCut tuh maksudnya ngeditnya ya sewajarnya kan. Tidak banyak efek-efek dan transisi instan itu. Ada kupu-kupu di belakang nggak mungkin kan Pak. Paling kita cuma transisi black fade atau apapun itu distorsi. Nah itu masih masuk ya. Nah masih masuk lah kecuali nanti kalau pas jalan tiba-tiba ada kupu-kupu di belakang itu sudah janggal sekali itu kayak habis itu layarnya nyeplit ya timpa gitu kan. Itu mah kejedak-jeduk itu modelnya kan. Nah itu mungkin lebih jedak-jeduk. Kayak CapCut boleh tapi ya memang sesuai tema gitu kan. Ya maksudnya sesuai tema. Ya betul. Gitu. Kalau yang pro-nya biasanya pakai Premiere lah. Vegas, DaVinci gitu ya. Ya tapi ya jangan membuat kecil hati lagi. CapCut boleh. Ya. Tapi kalau pengen belajar aplikasi yang lain, bisa banget tuh pakai. Bisa banget. Tapi kalau untuk saat ini yang belum familiar dengan aplikasi yang pro, ya jangan dulu. Film murah dadi kok. Ya mending kayak CapCut dulu ya. CapCut dulu aja nggak apa-apa sih. Yang penting kayak niat tadi cerita itu aman. Nah itu intinya tadi untuk katakanlah proses alur tadi dari ide sampai CapCut itu memang disarankan untuk masuk di 2 kategori tadi yang regional SMA sederajat regional Jawa Timur sama eksibisi PKK Karang Taruna dan orang yang coba-coba. Ya, umum sih Pak. Siapapun bisa ikut. Umum. Itu. Siapapun kita monggo nanti di Juknis juga ada kan. Oke. Di Juknis itu ada di IG kami di Ruang Film Pacitan itu ada. Di Juknis di IG, kalau belum paham mampir ke Ruang Film Pacitan. Ruang Film Pacitan. Nanti di admin juga kita ready kok. Kalau mau tanya-tanya seputaran FFH. Masih sampai 23 November. Jadi jangan jangan gosek-gosek. Wah, cek suwe gosek jangan gitu. Gitu malah kadang malah itu bukan atmosfer orang yang produktif itu. Bukan. Mending dari sekarangnya kayak kita brainstorming kayak di konsep gimana, mau bikin film yang gimana, mending dari sekarang tuh kayak mikir itu. Siap. Matang kayak konsep lah Pak. Siap. Itu teman-teman semua. Oke. Udah lama ini kita nanti takut kalian bosan juga. Intinya Mas Aldi sebagai dari awal sampai mau akhir pembicaraan kita tadi intinya apa? Tolong sampaikan. Intinya buat kalian para sineas muda itu pokoknya jangan lupa tetap berkarya, intinya itu sih Pak. Intinya berkarya dan jangan menumbuhkan ekosistem film tadi di Pacitan. Itu sih Pak. Tetap berkarya, ini kesempatan kalian. Nah betul, ini juga bisa buat kesempatan kalian. Bacakan Mas. Open call for submission Festival Film Horor 2025. Oke.
Salam horor. Merinding aku bro. Oke mas, terima kasih. Oke. Senang bisa mampir Pak. dari teman-teman dari Ruang Film. Siap. Rasanya 2 orang sih kemarin, tapi yang satu masih itu dalam pengumpulan ide film horor. Bangun kesiangan tadi loh. Bangun kesiangan mungkin temennya. Oke, makasih banget. Oke, terima kasih banyak Pak, aku udah bisa diundang di podcastnya AKM. Podcast Manja bersama Indra dan Mas Aldi. Oke, kapan lagi aku bisa main di podcast ini? Dulu aku yang di belakang kamera Pak. Sekarang di depan. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di episode podcast Manja berikutnya. Oke. Oke, see you. Cheers. Peace out.